祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告，已假装不了；祷告，因为你的爱我需要你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。装不了祷告，因为你的爱我需要你关怀，我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。
给我，你恩典够我Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan jemaat Sinode Gereja Kristen Jakarta. Selamat malam. Kita bertemu kembali di ibadah persekutuan doa. Kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama beribadah. Walaupun terbatas secara online. Tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir untuk mendengar seruan doa-doa kita. Untuk itu saya undang kita semua untuk berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas setiap yang boleh Engkau hadirkan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, segala sesuatunya baik dan indah. Saat ini kami mau datang Tuhan, kami membawa doa-doa kami kepadamu. Walaupun kami saat ini beribadah tidak bertatap muka, tapi kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Setiap doa kami akan Engkau jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Karena Engkaulah Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Amin. Jika kita merenungkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan menemukan begitu banyak hal yang boleh Tuhan sediakan bagi kita. Dia senantiasa mencukupi kehidupan kita, memelihara segala kehidupan kita. Untuk itu, saya mengundang kita semua memuji Tuhan atas pemeliharaannya dan kasih setianya yang tak pernah berkesudahan dan sempurna bagi kita semua. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita nyanyikan pujian sekali lagi, lalu ucapan syukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan mulai pokok doa kita. Pertama-tama, mari kita masing-masing berdoa secara pribadi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Kita juga membawa segala pergumulan hidup kita kepada Dia. Biarlah Tuhan yang tolong dan bukakan jalan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas setiap kasih setiamu dan setiap pemeliharaan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam usaha kami, pekerjaan kami, dalam keluarga kami dan kesehatan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, walaupun di tengah masa yang sulit ini, Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menguatkan kami di tengah pergumulan kami, baik itu sakit penyakit, kondisi krisis ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha yang tak kunjung kembali semula seperti semula. Kami berdoa Tuhan, kami mau menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau campur tangan dan menolong kami. Kami tahu dengan Engkau kami boleh kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita juga mau datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa kita. Biar Roh Tuhan yang menyucikan hidup kita dari segala kesalahan kita, serta melayakkan kita pada malam hari ini untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami
Kami boleh datang pada malam hari ini, mengangkat dan menyerukan doa-doa kami. Untuk itu kami mau datang menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami seringkali salah dalam kehidupan kami. Mengecewakan Engkau dan seringkali membuat Roh Kudus terluka. Kami mohon ampun Tuhan. Mohon Roh-Mu yang kudus itu menyucikan kami dan menguduskan kami. Agar ibadah kami boleh layak dan boleh menyenangkan hati Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita juga berdoa untuk seluruh hamba Tuhan dan tim pelayan yang mempersiapkan ibadah secara virtual, baik dari sekolah minggu, youth, paduan persekutuan doa, dan juga kebaktian umum. Maupun persiapan untuk membuka kembali ibadah di gereja secara tatap muka. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap hamba Tuhan dan tim pelayan yang boleh bekerja sama dalam mempersiapkan ibadah baik secara virtual, baik itu sekolah minggu, persekutuan doa, youth, dan ibadah kebaktian umum. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat Tuhan, setiap hamba Tuhan yang menyiapkan firman Tuhan, setiap pelayan-pelayan yang boleh menyediakan sarana prasarana. Engkau boleh campur tangan, memberikan mereka hikmat bagaimana melakukan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan melakukan ibadah tatap muka. Kiranya Engkau boleh menyertai kami dalam setiap persiapan yang ada. Engkau persiapkan hati dan pikiran kami serta daya dan sarana prasarana yang kami persiapkan menjelang ibadah secara offline. Biarlah Engkau campur tangan, biar kami boleh beribadah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari terkasih, di dalam kehidupan kita, pergumulan tidak pernah berhenti. Datang silih berganti dalam kehidupan kita. Jujur, seperti yang saya alami pada saat ini, pergumulan yang saya hadapi juga tidaklah mudah. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena Allah adalah setia dan Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Untuk itu, melalui firman Tuhan ini, kita mau diingatkan kembali, apapun permasalahan hidup kita, mari kita datang, kita bersujud kepadanya. Andalkanlah Dia, karena Dia akan menolong kita untuk memikul dan meninggalkan beban kita. Ia pasti akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melalui itu semua. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidup
datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berdoa untuk setiap jemaat yang sedang sakit dan yang sedang mengalami kesulitan ataupun masalah, untuk dapat terus belajar dan percaya serta mengandalkan Tuhan di tengah situasi ini. Kita mau menyerahkan setiap mereka agar mereka boleh terus beriman di dalam Tuhan, setia bersandar kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami secara khusus berdoa untuk setiap jemaat-Mu secara sinode Gereja Kristen Jakarta, Tuhan. Di tengah situasi dan wabah pandemi yang tidak mudah saat ini, setiap permasalahan boleh hadir dalam hidup kami, tapi kami boleh mengandalkan Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang boleh kami percaya untuk menolong hidup kami. Apapun permasalahan hidup kami Tuhan, baik ekonomi, sakit penyakit, kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam usaha, bahkan dalam adaptasi di masa-masa new normal ini. Kami percaya Tuhan, karya-Mu boleh hadir dalam hidup kami. Kami mengandalkan Engkau. Kami mau hidup bersandar padamu ya Tuhan.
Terpujilah namamu, kami serahkan kehidupan jemaat kami ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berdoa juga untuk seluruh hamba Tuhan Sinode GKJ agar dimampukan Tuhan dalam menggembalakan jemaat di masa pandemi ini untuk terus bersandar penuh pada kekuatan Allah. Karena Dia akan mencukupkan. Kita percaya Tuhan yang akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan seluruh hamba Tuhan dan setiap pelayan-pelayan-Mu secara sinodal agar terus dimampukan untuk menggembalakan jemaat-jemaat-Mu. Kami boleh bersandar penuh Tuhan kepada Engkau agar mereka senantiasa diberikan hikmat, kekuatan, dan pengertian yang hanya daripada Engkau. Sehingga boleh menggembalakan jemaat-jemaat-Mu dengan kasih, dengan lemah lembut, dan dengan ketulusan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan menyertai setiap pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami syukur. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk kelas SMK, BPN, dan juga penataran guru sekolah minggu Sinode Gereja Kristen Jakarta yang sementara waktu harus dilakukan secara virtual. Kiranya jemaat tetap bersemangat untuk mengikuti dan belajar serta bertumbuh bersama di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk program SMK, BPN, dan juga penataran guru sekolah minggu Sinode Gereja Kristen Jakarta yang sementara ini harus dilakukan secara online. Kiranya setiap peserta, setiap jemaat tetap penuh dengan semangat, spirit yang sama. Walaupun pemberian materi harus secara online. Biarlah mereka terus diurapi oleh kuasa Roh-Mu untuk terus belajar dan bertumbuh bersama di tengah situasi yang tidak memungkinkan ini. Berikan mereka hati yang terus setia Tuhan mengikuti materi dari awal sampai akhirnya. Agar mereka boleh terus diperlengkapi oleh senjata Allah. Demi perkembangan dan demi pertumbuhan keimanan dan kerohanian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tanpa terasa, wabah pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama 5 bulan. Terhitung sejak kasus positif pertama kali di awal Maret 2020. Tetapi sampai sejauh ini jumlah kasus positif belum berkurang dan bahkan beberapa minggu terakhir jumlah yang terdampak sempat lebih tinggi dari sebelumnya. Begitu banyak kerugian yang kita alami. Korban jiwa, kondisi sosial dan ekonomi yang mengalami krisis yang dalam. Untuk itu saya mengajak kita semua. Kita mau satukan suara kita. Berseru dan memohon kepada Tuhan. Untuk masalah ini. Karena hanya Tuhan yang mampu memulihkan kondisi bangsa dan negara kita. Kita mau datang kepadanya. Menyerahkan kehidupan bangsa kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah
kembali negeri kami. Berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak di semua bidang. Secara khusus berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dalam setiap keputusan yang diambil. Berdoa untuk mereka yang terinfeksi COVID-19 agar mendapatkan perawatan yang tepat, yang juga akan dipulihkan kondisinya. Doakan juga mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena pandemi ini, agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan untuk bangkit. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami satukan doa kami Tuhan. Berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19 yang berdampak di segala bidang. Baik dari sosial, ekonomi, bidang usaha, bahkan di dalam sendi-sendi masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara Tuhan. Kami tahu beban yang dipikul tidaklah mudah, tapi kami berdoa kepada Bapak Presiden kami agar dalam setiap keputusan yang diambil boleh Engkau berikan hikmat, jalan yang terbaik. Berikan dia kekuatan bagaimana memilih keputusan yang tepat dalam menangani kasus dan wabah pandemi ini, bahkan memulihkan kondisi ekonomi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai Bapak Presiden kami beserta jajarannya, beserta pemerintah daerah, agar mereka dapat bersinergi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Berdoa juga untuk mereka yang terinfeksi COVID-19 agar mendapatkan perawatan yang tepat dan juga dipulihkan kondisinya. Doakan juga agar mereka senantiasa dikuatkan di tengah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Diberikan ketabahan dan kekuatan untuk bangkit dari permasalahan ini. Mari kita bersatukan dalam doa. Bapa, kami juga menyerahkan setiap rakyat bangsa kami yang saat ini terkena atau terinfeksi COVID-19. Kiranya Engkau boleh memberikan perawatan yang baik dan tepat. Kiranya mereka senantiasa mendapatkan perawatan medis yang baik dan setiap rumah sakit boleh menangani mereka dengan kesungguhan hati sehingga mereka boleh pulih dari virus COVID-19 ini dan mereka boleh sehat kembali dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berdoa juga untuk mereka yang mengalami masalah berat, kehilangan anggota keluarga mereka yang mereka kasih ataupun teman-teman, relasi yang mereka kenal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, serta ketabahan bagi setiap mereka. Engkau boleh senantiasa memelihara mereka walaupun kondisi mereka sudah ditinggalkan orang-orang terkasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sesaat kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati agar kita boleh terus diajar untuk melekat kepada Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Dia. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu,
Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. 我们大家一起祷告。 Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa berkumpul kembali. 我们在天上父，我们感谢你，因为今天晚上我们有机会一同聚集在一起。 Karena kami tahu berkat Tuhan yang melimpah melalui firman-Mu akan selalu menyertai kami. 因为我们知道神话语的祝福将一直随着我们。 Walaupun kami tidak berkumpul di dalam satu ruangan, tetapi Roh Tuhan ada bersama dengan kami. 虽然我们没有结合在一个室内一起敬拜，但是我们相信神的灵与我们同在。 Kami mohon kekuatan Tuhan dan Roh Kudus yang menerangi setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan. 我们求神赐给我们力量，并且求神赐下你的智慧、你的灵，在我们每一个聆听神话语的心中。 Supaya kami setiap orang boleh mengerti akan firman-Mu dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. 让我们每一个人能够明白你的话语，并且将它施行出来。 Kami serahkan persekutuan doa kami ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. 我们将今天晚上的祷告会从头到末了交在神的手中， Kiranya Tuhan menolong kita semua. 求神帮助我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督的圣名求， Amin. 阿门。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， pada malam hari ini kita akan belajar
tentang tema hati yang melekat pada Tuhan. 今天我们晚上要学习一个主题，就是依靠神的心。 Pendeta Stephen Tong pernah berkata kepada Raffi Sakarias bahwa penderitaan adalah sebuah keharusan untuk hidup menjadi lengkap. 唐崇荣牧师曾经说过，受苦是应该的，这样我们能够体会神的心意。 Manusia di dunia ini pada umumnya berusaha mengejar kebahagiaan dan menghindari diri dari penderitaan. 在世上的每一个人，他们都要追求幸福，并且要避免受苦。 Namun penderitaan itu tetap saja datang menghampiri manusia. 但是受苦难仍然临到我们每一个人。 Dan ketika kita menderita, kita mulai mempertanyakan keberadaan Allah. 当我们受苦的时候，我们就开始求问神的同在。 Di manakah engkau Allah? 神啊，你在何处？ Mengapa aku harus mengalami hal ini bukan orang lain? 为什么我必须受苦，而不是别人呢？ Apakah engkau pilih kasih sehingga aku harus menderita? 是不是你有选择，以致我必须受苦？ Mengapa engkau tidak mendengar doaku? 为什么你没有垂听我的祷告？ Mengapa orang lain hidupnya lebih senang sedangkan aku begitu susah? 为什么别人的生活过得更好，而我却这么受苦？ Saudara, kita mulai mempertanyakan Tuhan. 弟兄姐妹，我们就开始质问神， Bagaimana cara Tuhan mengatur hidup kita? 神如何安排我们的生活？ Kita marah dan kecewa. 我们开始感到生气，并且感到沮丧， Bahkan kita mulai meragukan Tuhan. 并且我们开始怀疑神。 Kita tidak lagi berdoa dan membaca Alkitab. 我们不再读经，不再祷告， Bahkan ada niat untuk meninggalkan Tuhan. 甚至我们有一个意念要离开神。 Bukannya kita tidak percaya kepada Tuhan. 我们不是不相信神， Bukannya kita tidak percaya bahwa ada Tuhan. 我们也不是不相信有一位神， Tetapi kita tidak percaya bahwa Tuhan yang ada itu sedang bekerja di dalam hidup kita sebagai Tuhan. 但是我们却不相信这个神在我们心中动工成为我们的神。 Saudara-saudara, mari kita membaca Ayub pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan 22. 请问大家来阅读翻开约伯记第1章20到22节。 Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. 约伯记第1章20到22节，约伯便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上下拜。我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。在这一切的事上，约伯并不犯罪，也不以神为遗忘。 Ayub pasal yang kedua ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub menjawab kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. 约伯记第2章第9到第10节，约伯的妻子对他说：“你仍然持守你的纯圣吗？你弃掉神，死了吧。”约伯却对他说：“你说话像愚顽的妇人一样。哎，难道我们从神手里得福，不也受祸吗？”在这一切的事上，约伯并不一口犯罪。 Saudara-saudara, Ayub mengalami penderitaan. 弟兄姐妹们，我们看到约伯受到苦难， Dari orang yang paling
kaya, dalam beberapa jam saja hartanya habis semua. 他是一个非常的富有的人，但是在几个小时的内，他的财富一切消失了。 Bahkan belum sempat dia meratap, tiba-tiba berita kematian 10 anaknya menghampirinya. 在他没有为他的财富哀哭的时候，然后他孩子死掉的消息传到他的耳中。 Akhirnya Ayub sendiri terkena penyakit barah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya melepuh dan bau busuk. 并且最后这个约伯，他从头至脚生疮，并且发臭味。 Karena saking gatalnya, sampai dia harus menggaruknya dengan beling. 因为他的身体感到非常的痒，以至于他必须用那个瓦片来刮他的身体。 Saudara, dalam kondisi yang demikian menyakitkan, kita perlu mengetahui bagaimana Ayub berurusan dengan penderitaan itu. 在这样痛苦的情况当中，我们要看约伯怎么样面对他的苦难。 Apa saja yang menjadi rahasia Ayub dalam mengelola sakit dan penderitaannya? 在面对这身体的痛苦以及苦难，到底约伯有什么秘诀？ Dalam penderitaan yang begitu berat, hati Ayub tetap melekat kepada Tuhan. 在这样的痛苦当中，约伯的心仍然依靠并且亲近神。 Perkataan Ayub yang terkenal sepanjang masa adalah, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. 约伯说的一句非常人家记住的，就是说我赤身出于母胎，也必赤身归回。 Di sini kita melihat Ayub tidak membiarkan sedikit pun perasaan mengasihani dirinya menguasai pikirannya. 我们看到在这里，约伯没有让这个自怜自卑的感觉临到自己， Dia tidak kecewa dan mengeluh kepada Tuhan. 他没有埋怨神，也没有沮丧， Melainkan dikatakan dia sujud menyembah Tuhan. 而是这里就告诉我们，他在那里俯伏敬拜神。 Sebab dia menyadari apa yang dia miliki, keluarganya, anak-anaknya, bisnisnya, hartanya, bukan kepunyaannya sendiri. 因为他醒悟到，他的家人、他的孩子、他的事业、他的财富，不是属于自己的，乃是从神而来。 Bahkan dirinya sendiri bukan miliknya sendiri. 并且他自己也不是属自己的， Melainkan semuanya adalah kepunyaan Tuhan. 而是这一切都属于神的。 Sebab setiap manusia yang lahir dalam keluarga terkaya pun tidak lahir dengan berpakaian lengkap. 因为每一个人出生，可能是出生在一个富有的家庭，每一个出生的婴孩是没有穿着这个衣服来的。 Dan mati pun tidak membawa apa-apa, walaupun di dunia ini dia orang yang sangat berada. 虽然他在这个世上，当他活着的时候是富裕的人、富有的人，但是他死去的时候也不能带什么。 Dari perkataannya ini nampak jelas sekali Ayub tidak menempatkan rasa aman dan harapannya pada hal-hal fisik. 我们从刚才我们读的经文看到，约伯并不把他的希望寄托在那些财富上， Dia tidak menempatkan rasa aman dan harapannya dengan segala harta yang dimiliki. 他不把这个安全感或者希望寄托在他所拥有的财富上。 Kesehatan tubuhnya, pekerjaannya, bahkan rekening bank. 他的健康，他的一切拥有的，甚至他可能他的银行的户口。 Sebab bagi Ayub, hal-hal materi yang Allah ciptakan itu hanya pemberian Allah yang dapat rusak dan tidak kekal. 因为对约伯来说，他所拥有的财富乃是会朽坏的，并不是永恒的。 Tetapi ia terlebih suka menempatkan rasa amannya pada Allah yang memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. 但是他更把自己的安全感交托在神的手中，是因为神赐给他所有的一切。 Saudara, materi tidak dapat memuaskan manusia. Hanya Allah saja yang dapat memuaskan dahaga manusia. 弟兄姐妹们，
财富并不能满足一个人，唯有神能满足人的饥渴。 Mengapa ya saudara pada saat kita hidupnya susah, ada orang yang menjadi kecewa dengan Tuhan? 为什么当我们生活有困难的时候，有的人会对神感到失望呢？ Mungkin sekali karena dia lebih bersandar pada materinya daripada Tuhan. 因为可能他更依靠他自己财富，好过他依靠神。 Landasan hidupnya digantungkan pada materi dan tidak pada kuasa Allah. 他生命的根基是靠在那些财富上，而不是依靠上帝。 Memang saudara, materi itu penting dan untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. 我们知道财富对于支撑我们每天的生活所需是很重要的。 Karena kita bekerja dan berusaha sekuat tenaga kita untuk memelihara keluarga kita. 因为我们勤奋的工作，为了要养活我们的家庭家人。 Namun materi tidak bisa menjadi sandaran kita sepenuhnya. 但是这财富并不能够成为我们完全的依靠， Sebab ia selalu berubah, bahkan bisa habis dan lenyap. 因为这财富一直会改变，甚至会消失。 Tetapi kasih dan kesetiaan Allah kekal selama-lamanya. 但是神的爱与信实是直到永远的。 Ayub juga percaya akan kedaulatan Tuhan. 约伯也相信神的大能， Itulah sebabnya dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 所以他这么说：赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。 Karena Allah berdaulat, dia melakukan apa yang dia inginkan dan mencapai semua tujuannya. 因为神有能力达成他所要的一切，并且能够做得到。 Di dalam Yesaya 46 ayat 10 dikatakan demikian. Rencanaku akan tetap teguh dan aku akan menyelesaikan semua kehendakku. 以赛亚书46章第10节这样说：我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。 Saudara, Allah tidak dibatasi oleh apapun di luar dirinya. 我们知道神是没有被我们以外的事物所限制， Juga tidak dapat menggagalkan kehendaknya, baik itu dosa manusia, pemberontakan, atau kurangnya iman, atau bahkan rancangan iblis. 甚至因着可能有撒旦的这个诡计，或者 Allah tidak dibatasi oleh apapun di luar dirinya, juga tidak ada yang dapat menggagalkan kehendaknya. Baik itu dosa manusia, pemberontakan, atau kurangnya iman, atau bahkan rancangan jahat iblis. 上帝不会被人所限制，或者因为人缺少信心，或者是魔鬼的诡计。 Allah kita melakukan apa yang Dia inginkan dan akan selalu mewujudkan tujuannya hanya karena Dia adalah Allah. 我们的神乃是真正的神，因为他会按照他所指定的计划的去实行。 Jadi Ayub menyadari bahwa Allah itu baik dan juga berkuasa untuk memberi dan juga mengambil. 约伯醒悟到神是良善的，他也赏赐也收取。 Itulah sebabnya saudara, Ayub menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. 所以约伯将他的生命所有的一切交托给神。 Sebagai seorang suami, tentunya Ayub mengharapkan istrinya bisa menolong dia di masa sulit ini. 作为一个丈夫的，当然他希望他太太在他苦难的时候能够帮助他。 Namun yang dia dapatkan, istrinya menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan. 但是他所得着的是他的妻子叫他离开神， Karena istrinya kecewa dan marah terhadap Tuhan. 因为他的
妻子对上帝感到失望。 Oleh sebab itu, dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penolong dengan baik. 所以他这个做太太的不能执行他的任务，成为一个帮助者。 Berbeda dengan Ayub, saudara. 但是约伯与他的太太不同的乃是， Dia berkata demikian kepada istrinya. 他这样对他的太太说： Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? 难道我们从神里的不也受祸吗？ Ayub sadar, apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan itu baik. 约伯醒悟到，无论发生在他身上的什么，所有的一切事，但是神仍是美好的。 Oleh sebab itu Ayub menyerahkan seluruh kehidupannya dipimpin oleh Tuhan. 所以约伯将他的生命全然的交托在神的手中，由神带领。 Dia menyerahkan segala sesuatu yang dimilikinya. 他将他所拥有的一切， Segala sesuatu yang terjadi, dia percaya bahwa itu berasal dari Tuhan. 所有发生在他身上的事，他相信都是从神而来的。 Karena Tuhan melakukan segala sesuatu dengan hikmat yang luar biasa. 因为神成就这一切，都是用他的大智慧。 Oleh sebab itu saudara-saudara, 所以弟兄姐妹们， tidak ada sesuatu yang terjadi yang tidak diketahui oleh Allah. 所有发生的一切都是神所知道的。 Kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Allah. 我们必须将我们的生命交托给神。 Segala sesuatu yang masih kita pegang dengan tangan kita. 现在我们用手所握住的， Oleh sebab itu saudara-saudara, kita ingin merenungkan. 所以弟兄姐妹，我们来思想， Apakah di dalam hidup ini kita masih memegang kendali? 是否在我们的生活当中，我们生命当中，我们仍然紧握住我们的生命， Di mana kita tidak ingin Tuhan ikut bercampur tangan di dalamnya. 我们自己掌管自己的一切，我们不希望神来接手掌管。 Bagaimana dengan bisnis kita, 我们的生意怎么样呢？ pekerjaan kita, 我们的工作， keluarga kita? 我们的家庭， Apakah kita sepenuhnya mempercayai itu kepada Tuhan? 是否我们将这一切全然交托给神？ Dan setiap persoalan yang terjadi di dalamnya. 在这一切当中所发生的一切事情， Mari kita pikirkan saudara-saudara. 让我们来思想一下， Adakah hal-hal di dalam hatimu yang masih kita tutup rapat-rapat dan kita tidak ingin memberikannya kepada Tuhan? 是否在你心中仍然你紧紧握住，不愿意交托给神的？ Saudara, kita tidak bisa mengontrol keadaan sekitar kita. 我们不能掌控我们自己本身， Namun kita bisa memilih bagaimana kita bersikap. 但是我们能够选择我们应该怎么样的有怎么样的态度。 Berserah atau marah kepada Tuhan dikala penderitaan itu datang. 我们交托或者我们埋怨， Kita bisa saudara, 我们能够的， kita bisa berserah. 我们能够交托， Karena kita tahu Tuhan itu baik. 因为我们知道神是美好的神。 Saudara, kita bisa seperti Ayub dalam menghadapi penderitaan, walaupun penderitaan kita tidak seperti Ayub. 我们也能够像约伯一样来面对苦难时的态度，虽然我们的苦难不像好像约伯这样严重， Ayub bisa bertahan dan tidak mengalami kepahitan kepada Tuhan. 约伯能够忍受，并且他没有对神发出埋怨或者苦毒的心。 Pertama, karena dia telah membangun kedalaman relasinya bersama Tuhan. 首先是因为他与神有深厚亲密的交通， Hatinya tetap melekat kepada Tuhan. 他的心仍然紧紧的依靠神， Seperti sebuah jangkar 就像一根毛， yang membuat perahu atau kapal itu bisa berlabuh dengan baik walaupun ada badai. 虽然我们将这个毛抛下去了，能够让这个船能够安稳的停靠，虽然有风浪， Kita harus membangun kedalaman itu bersama Tuhan. 我们要与神建立深厚亲密的关系。 Seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang memiliki fondasi yang kuat, 我们就像一座房子，建造在岩石上，它有稳固的根基。
Pada saat ada badai tidak roboh. 当有风浪来的时候，它不会睡倒。 Itulah kedalaman relasi yang harus kita bangun bersama dengan 这个 Tuhan. 就是深厚的与神建立亲密深厚的关系。 Ayub bisa bertahan di dalam penderitaannya dan tidak mengalami kepahitan dengan Tuhan. Yang kedua, karena Ayub menyerahkan hidupnya di bawah kendali Tuhan. 约伯能够在苦难中忍受，并且交托神， Oleh sebab itu saudara-saudara, 所以 mungkin sekarang ini kita sedang mengalami kesulitan ekonomi. 可能现在我们正在面对经济的困难， Kita bingung tentang masa depan kita. 我们对我们的未来感到彷徨， Sehingga emosi dan pikiran negatif terus ada bersama dengan kita. 以致情绪或者消极的情绪笼罩我们。 Marilah kita belajar dari kehidupan 让我 Ayub. 们从约伯的生活来学习， Mari kita serahkan segala sesuatu di bawah kendali Tuhan. 让我们将所有的一切交在神的掌控之下， Supaya kita berproses bersama dengan Tuhan dalam mengelola emosi dan pikiran kita. 让我们求神掌管我们的情绪。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan masih terus berbicara kepada kami melalui firman-Mu. 父，我们感谢你，因为你仍然借着你的话语对我们说话。 Ajar kami untuk belajar seperti Ayub. 教导我们好像约伯一样的学习， Tetap bertahan di dalam penderitaan, 是在苦难中仍然能够坚持， tidak kecewa dengan Tuhan dan mengeluh. 不对神感到失望或者我们埋怨神， Karena kami tahu Tuhan kami dapat diandalkan. 因为我们知道我们能够信靠我们的神。 Tuhan, kami menyerahkan setiap masa depan kami ke dalam tangan-Mu. 主，我们将我们前面道路交在神的手中， Kami mau menyerahkan segala emosi dan pikiran kami ke dalam tangan 我们 Tuhan. 要将我们的心思意念交在神的手中， Supaya dalam mengalami penderitaan ini, kami tidak kecewa. 在我们经历苦难的时候，我们不会对神感到失望， Tapi kami penuh penyerahan kepada Tuhan. 而是我们全然的交托给神， Hati kami terus-menerus melekat kepada 我们的 Tuhan. 心紧紧的依靠神， Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. 我们将一切交托在神的手中。 Amin. 祷告奉主名求，阿门。 Saudara-saudara, kita akan melihat beberapa pengumuman di layar ini. 弟兄姐妹，我们要看一些消息报告。 Saudara-saudara, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita ini. Mari kita berdoa. 我们要结束今天晚上的祷告会，我们来祷告。 Bapa di surga, kami mau menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. 我们在天上的父，我们将今天晚上交在神的手中。 Kami berterima kasih Tuhan berbicara kepada 我 kami. 们谢谢神已经对我们说话， Biarlah firman Tuhan terus menguatkan kami dan mengingatkan kami. 愿神的话语继续坚固我们， Karena Engkaulah Allah kami yang hidup. 因为你是我们又真又活的神。 Walaupun kami harus menderita kesusahan, 虽然我们必须经历苦难， walaupun kami harus mengalami sakit penyakit, 虽然我们必须经历病痛， tapi Allah yang berdaulat tetap hidup di dalam hidup kami. 但是大能的神仍然活在我们心里面。 Allah tahu mana yang terbaik buat kami. 神知道什么是最好的对我们。 Biarlah ini menjadi satu pengharapan bagi kami untuk menjalani hari lepas hari. 但愿这成为我们的盼望，能度过每一日。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们祷告是奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。